Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di podcast Tanya Jawab bersama dengan Pak Haji Susilo. Ada pertanyaan dari saya dan para netizen yang ada di sini. Yang pertama adalah pertanyaannya itu tentang boleh ceritain sedikit nggak Pak? Gimana asal mulanya Bapak bisa punya ide untuk membuat klub bola voli? Jadi asal mulanya itu sebenarnya dasarnya itu sebenarnya saya cuman senang melihat permainan voli. Saya secara pribadi saya suka sepak bola. Jadi setelah sepak bola ini saya amati, setelah selesai ada yang permasalahan di lapangan itu dibawa keluar. Pertandingannya udah selesai, setelah di luar pada ribut. Berantem. Yang pada akhirnya dari bakat voli yang diminati anak-anak itu ternyata banyak juga. Karena sepak bola itu sering ribut, yang pada akhirnya saya berpikir bagaimana seandainya saya punya klub volleyball. Oke, jadi gitu. Terus kenapa Bapak bisa membuat atau menciptakan klub bola voli Citra Nusantara? Ya mulanya kan kita kalau memang cuma latihan, kapan mau tandingnya. Sedangkan bola voli ini kan lagi booming nih. Di anak muda yang digandrungi itu adalah bola voli. Nah, saya setelah saya cermatin, pelajari, sudah layaklah Citra Nusantara ini bikin klub voli yang terdaftar secara resmi di PBPSI. Yang pada akhirnya saya menyiapkan kepengurusan untuk klub voli Cinus Visi. Oke, semenjak tahun berapa Pak? Saya membuat gor itu tahun 2019. 19 itu belum dipakai untuk voli, masih banyak dipakai futsal. Nah setelah futsal sering ada masalah anak dengan anak, yang pada akhirnya saya putuskan saya pindah ke voli aja. Jadi voli itu, latihan voli itu kira-kira tahun 2019. Seperti itu. Ya. Untuk pelatihnya sendiri, Bapak itu dapat orang dari mana? Secara mengalir, ya, secara otomatis itu pelatih itu setelah melihat tayangan-tayangan dari medsos, baik Facebook, ya, IG ataupun YouTube, itu ada beberapa pelatih yang minat untuk bergabung dengan Cinus Visi. Banyak, ada yang dari Bandung, ada dari Tasik, ada juga dari Lampung. Nah, sampai sekarang ini ya ada juga yang dari awal sampai sekarang masih tetap ada di Cinus Visi. Seperti itu. Dan untuk pemainnya sendiri nih, untuk atletnya sendiri, apakah mendidik dari nol ataukah Bapak itu mencari ke klub-klub kecil di luar sana? Nah, itu gimana cara Bapak memanage pemainnya? Kalau mendidik dari nol itu lama, Mas. Ya, karena main voli itu sampai bisa itu butuh waktu. Kalau cuma setahun, 2 tahun, latihan voli itu belum menghasilkan. Ada yang dari nol, ada juga lewat rekanan pertemanan, ataupun di daerahnya, dia udah punya klub dari SD sampai tingkat SMP, ada yang SMP lulus, medsos-medsosnya yang pada akhirnya minat mendaftar dan bergabung dengan Cinus Visi. Karena Cinus Visi ini atlet-atlet voli yang ada di Cinus Visi ini hampir sebagian itu dari luar daerah. Ada yang dari Lampung,
Ada yang dari Garut, ada yang dari Bali, ada yang dari Palembang, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Sumatera Barat, ada juga yang dari Wonogiri. Itu udah bergabung sekarang di Citra Nusantara. Saya sudah tanya-tanya ya, tempat pelatihan senyaman Citra Nusantara ini sepertinya ya hampir nggak ada, karena sekolahnya namanya Citra Nusantara, gornya juga namanya Gor Citra Nusantara, juga asramanya asrama Citra Nusantara. Jadi anak sekolah itu ya sekolahnya Citra Nusantara, penginapannya punya sendiri, gornya punya sendiri. Nah, pelatihnya pun sudah dibayar sama bosnya Citra Nusantara. Jadi anak ini ketika bergabung dengan Citra Nusantara, komitmennya harus ikut latihan yang dijadwalkan oleh pelatih, yaitu diberikan beasiswa gratis sampai lulus, baju seragam pun itu diberikan. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini kan banyak ya Pak yang saya lihat di GOR itu, anak-anak tuh yang latihan banyak, bisa nyampe kemungkinan 4 tim. Ya. Mungkin A, B, C, D, ya kan, tim A sampai D. Menginap mereka atau asrama mereka itu apakah muat dengan anak yang sebanyak itu? Jadi ukuran muat ataupun tidak itu tergantung anaknya. Karena apa? Anak saya pernah di pondok pesantren. Ternyata di pondok pesantren itu juga yang ruangan cuman 8 kali 7 itu dihuni sampai 30 anak itu. Wah. Satu ruangan ukuran gitu. Iya. Tapi Citra Nusantara ini saya bentuk kamar-kamar. Kamarnya juga ada yang 4 kali 6, 5 kali 5. Nah itu kadang-kadang satu kamar itu ada yang tidur cuma 2 orang. Oh. Ada juga yang satu kamar itu yang tidur di situ ada 15 orang. Jadi itu kadang-kadang ya seperti gitu loh. Di mana aja dia tidur silahkan. Tapi yang jelas sampai dengan sekarang untuk tidur itu belum ada keluhan ya. Keluhannya paling ya mungkin banyak nyamuk. Iya. Seperti gitu. Untuk latihannya sendiri Pak, bagaimana? Apakah ada pola latihan yang wajib, misalkan dalam sehari harus berapa kali gitu? Sebagaimana tadi disampaikan, ini kan anak yang latihan banyak. Itu ada dibagi sesuai dengan hasil seleksi para pelatih, itu sesuai dengan klasifikasinya. Ada grade A, itu udah otomatis seniornya. Ada B, itu nanti ketika seniornya ini keluar, yang mengganti senior ini nanti grade itu naik mungkin sampai A, B, C, D, E ya. Nah, untuk meningkatkan keseriusan anak berlatih itu ada penilaian setiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali ini dievaluasi. Kadang-kadang yang masuk grade A itu bisa diturunkan ke B kalau cara berlatihnya mungkin males, nggak ada perubahan, terus gitu-gitu aja, itu bisanya diturunkan ke grade B. Begitu juga walaupun grade C, kalau latihannya serius, terus jejak rekamnya bagus, motoriknya bagus, itu dari C bisa langsung A. Makanya banyak orang tua yang mungkin ya yang komen, yang protes, kok anak saya nggak dipasang. Nah, ada. Nah, sedangkan sebagai pelatih itu mau memasang pada saat event, itu kan diseleksi dulu. Ya. Kalau memang dia sudah disalib dengan junior, ya seniornya ini nggak dipasang. Kadang-kadang di cadangan juga enggak. Jadi Citra Nusantara itu bukan klub yang mungkin karena orang tua kontribusinya besar pada saat event-event besar itu yang diajak hanya anaknya yang orang tuanya kontribusinya besar terhadap klub itu. Karena Cinus ini ya ketika ada event ya Citra Nusantara yang membiayai. Berarti fair ya Pak? Penginapan hotel, makannya, akomodasinya, itu semua ditanggung oleh bos Citra Nusantara. Jadi nggak dibebankan oleh atlet, gitu Pak. Oh, paham. Jadi selama ini nih, kan sering juga anak-anak tuh sampai main keluar kota jauh, gitu tuh biaya yang cukup lumayan besar ya Pak ya.
apalagi transportasinya. Nah, itu untuk mengatur itu semua bagaimana, Pak? Ya semua ini udah diniati ya tentunya. Jadi ketika dari seleksi di daerahnya itu udah tahu resikonya bahwa kalau lolos seleksi itu akan berangkat ke tingkat nasional. Di Citra Nusantara ini klub ini dibuat ya SK itu keluar tahun 2022. Saya mengajukan tahun 2020, tapi SK-nya itu diakui oleh PBMSI itu 2022. Tahun 2022 juga itu diadakan kejurda ya, karena mau ada kejurnas usia 17 tahun di Solo. Hasil kejurda di seprovinsi Banten kebetulan putra putri Cinus Visi ini walaupun tahun 2022 baru keluar SK itu udah mewakili provinsi putra putri. Nah saya ingat putra itu kan satu tim itu 14 atlet. Putri 14 atlet. Nah itu kalau mobil elep itu muatnya itu cuman 14. Saya harus bawa atlet 14 putra, 14 putri, pendamping 3 putra, 3 putri, itu udah berapa? Kalau mau kemana berapa mobil? Nah itu udah otomatis, kalau 4 mobil ya sopirnya 8, karena saya takut jarak jauh nanti 2022. Itu saya pertama itu. Tapi karena sudah diniatin, ya saya nggak merasakan berat. Bagaimana penginapannya? Bagaimana makannya? Nah itu. Bagaimana ongkos mobilnya? Bayar tol aja, pulang pergi kalau satu mobil udah 2 juta. Ya. Kalau 4 mobil udah 8 juta. Iya kan? Iya benar Pak. Masa sopir ke sana ninggalin anak istri, pulang nggak dibeli beras istrinya? Nah, Iya benar. belum kalau nginep di hotel. Saya rasa hotel nggak ada lah yang semalam misalnya 100.000 udah nggak ada. Sekarang yang paling murah udah 200.000. Ya, 200 sampai 300 Nah. sudah paling murah. Makannya Nah, tinggal ngitung aja. iya. Dan saya kalau misalnya bicara bahwa 2 tim plus sopir plus ini, rasanya kalau pegang duit 50 juta juga habis. Tahun 2023 saya jadi tuan rumah. Satu provinsi Banten tuan rumahnya Cinus Visi. Padahal Cinus Visi itu diakui klub itu di tahun 2022. Tahun 2023 udah tuan rumah se-Indonesia Citra Nusantara. Jadi baru debut udah langsung naik ya. Iya. Luar biasa. Itu ada satu kebanggaan ya Iya. bagi saya yang tidak bisa saya lupakan. Saya ini permainan voli aja gak ngerti. Jadi kalau ada ini bola double dan sebagainya, ini kok bola begini disemprit mati, itu aja nggak ngerti. Tapi saya bisa memfasilitasi anak-anak ini seusia sekolah sudah berlaga di nasional. Luar biasa. 2022 Cinus Visi mewakili Provinsi Banten yang U19, padahal anaknya masih sekolah. 2023 juga mewakili Provinsi Banten itu U19. 2024 kemarin yang baru pulang Ya. dari Bandar Lampung itu U19. Itu masuk 16 besar se-Indonesia. Dari 16 besar itu poinnya paling tinggi, 16 besar. Nah kebetulan di 16 besar waktu itu ketemu sama Induman. Nah mungkin belum rezekinya. Iya. Karena ada beberapa atlet yang mungkin lagi drop ataupun sakit. Begitu juga 2023 Cinus Visi kemarin mewakili Provinsi Banten di usia 19 di Sentul, baik putra maupun putri. Juga 2024 kemarin di Jogja, tahu ya? Ya, tahu. Di hotel di Gor Sleman ya, dan GM itu Cinus Visi mewakili Provinsi Banten baik putra maupun putri. Kalau ingat ya, saya menginap di kantor Kodim Sleman. Terima kasih Pak Komandan, Pak Muhyiddin ya. Disambut sama orang Kodim. Disambut. Selamat datang, terima kasih dari Cinus Visi Tangerang udah mau menginap di kantor Kodim. Nah, itu Wah, luar biasa. di kantor Kodim sampai saya bawa tukang masak segala. Nah, ini mohon maaf, saya nggak mau anak-anak itu
makannya nggak terurus. Makanya saya bawa tukang masak, ya bahan masaknya pun bawa sendiri. Nah, waktu itu ingat hari ketiga ibunya bilang, "Mas, dagingnya udah habis." Di Jogja baru hari ketiga dagingnya udah habis. Udah kehabisan. Saya bertanya sama istri saya, "Bu, emang bawa daging berapa kilo?" Bawa 50 kilo. Bayangkan, Wah, banyak sekali itu Pak. baru hari ketiga bawa daging 50 kilo, hari ketiga udah habis. Logistik sudah habis hari Berarti ketiga. kan nggak murah kan? Iya benar. Jadi mau ngikutin event-event itu ternyata mahal. Tapi ya nggak kapok. 2024 juga siswa-siswi Citra Nusantara saya daftar menjadi peserta turnamen atau event Lipoli. Wah, Lihat kan di TV Moji, Iya. cuman belum beruntung karena lagi-lagi begitu masuk 16 besar ketemunya dari Jatim, pemain-pemain yang udah pemain Pro Liga, tapi ya enak juga ditonton. Ya. Kalau semua lihat memperhatikan ya, reporter dari TV Moji itu selalu ngangkat-ngangkat Cinus ini anak sekolah yang luar biasa udah ikut Lipoli, apalagi nyebut-nyebut si Denny ini udah berapa kali ini ikut si Argi, sampai hafal dia. Oh iya. Nah, karena setiap nasional ini Argi deh, karena usianya masih panjang. Mohon doanya, ini mau ada kejurnas yang usia 15 tahun, jadi kelahiran 2010. Cinus Visi juga insya Allah akan ikut serta, cuman dari Pengpropnya belum ada informasi. Padahal waktunya tinggal bulan ini, tanggal 29 ini udah digelar di Sentul, ya, lapangan Jenderal Gunarto yang ada di Sentul. Padahal saya menyiapkan yang U17. Jadi U17 ini kelahiran 2008 dan 2009. Karena saya selama ini ikut cuma sampai 8 besar. Saya mimpi tahun 2004 ini saya pengen juara di usia 17. Ternyata usia 17 tidak ada event kejuaraan nasional usia 17. Oh, gitu. Nah, gitu Pak. Jadi sekarang ini sudah mulai menerima pendaftaran atlet-atlet baru, ya. Bagi yang berminat untuk bergabung dengan Cinus Visi, Cinus Visi ini sebenarnya yang paling lengkap menurut saya. Sekolahannya ada, gornya ada, penginapannya ada, pelatihnya ada. Latihan tanpa dipungut biaya alias gratis sampai lulus. Full beasiswa. Full beasiswa, baju pun diberikan. Cuman mulai tahun ini juga karena banyak anak ini yang latihannya kurang serius, kami akan memberlakukan penilaiannya. Selama 6 bulan itu ada penilaian, dan 6 bulan berikutnya kalau memang tidak ada peningkatan, itu beasiswa akan dicabut. Ya, dicabut. Beasiswa gratis dicabut. Kalau misalnya ada anak yang nggak mengikuti aturan tata tertib yang ada di Cinus Visi, sama. Bisa Ya, dicabut juga. bukan dicabut, saya pulangkan ke daerahnya. Karena kalau nggak ngikutin aturan tata tertib, itu jarang yang berhasil. Ya, Berarti di sini kedisiplinannya Pak ya? disiplinan. Penting. Ya, kalau memang mau tidur di situ, kan itu rumahnya, ya harus dibersihin, harus dipel. Kalau ngelihat gor itu ada debu, ya harus dipel. Saya nggak menyediakan tukang sapu, nggak menyediakan tukang pel. Jadi mulai tahun ini ya pokoknya kalau mau nginep di gor silahkan, ya, di asrama silahkan, tapi harus tanggung jawab dengan kebersihan dan kerapian. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Cinus Visi, silahkan nanti lihat-lihat dulu. Karena sekarang ini yang daftar sudah banyak, dari kemarin udah pulang pergi aja. Tadi juga ada dari Gunung Sindur, ya, yang baru pulang.
dia tamat SD, dia pengen masuk Sekolah. asrama. Oh, Karena tempat lain itu banyak ya, latihan itu seminggu 2 kali. Itu pun bayar Pak Tias. hmm, Kadang-kadang seminggu cuma 3 kali. Itu pun bukan di gor. Kalau mau di gor kan gor itu per orang itu bayar. Ya, ya. di outdoor aja itu juga udah duitnya dikumpulin, hujan, nggak jadi latihan. Hujan bubar. Nah kalau di Cinus mau hujan, mau panas, ya nggak ngaruh. Dan Cinus ini nggak usah khawatir Pak Tias, kita biaya sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah ya. Jadi nggak ada uang dari KONI, nggak ada uang. Saya takut diaudit sama KPK. Oh, berarti mandiri ya? Mandiri. Ya. Tanpa Karena sponsor. kalau menggunakan uang pemerintah itu seperak pun harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita nggak bisa mempertanggungjawabkan pembinaan misalnya, uang nggak dipakai untuk pembinaan, takutnya nanti ditanya, Jadi masalah. klub apa yang dibina. Nah, itu khawatirnya nanti ada pemeriksaan dari KPK. Jadi kalau bertanya, itu uang dari mana Pak? Pure dibiayai sendiri, Pribadi. tanpa dibantu ya oleh uang pemerintah, baik KONI maupun Dispora. Seperti itu. Iya. Jadi tinggal dikit lagi nih Pak. Jadi bagaimana caranya anak-anak bisa gabung ke Cinus PC? Ada cara-caranya nggak menurut Bapak? Ya caranya sebenarnya ya sederhana. Kalau mau bergabung, jangan katanya. Ya lebih baik disurvei dulu, dilihat benar nggak kebenaran dari informasi medsos itu. Nah kalau sudah benar, kalau mau daftar SMP ya seperti biasa, fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi KK, akte lahir. Nah itu yang harus dilampirkan. Nah, kalau memang misalnya ragu-ragu, ya lihat dulu. Kalau udah lihat, seneng, ngerti kondisinya, barulah daftar. Jangan cuman katanya. Klub-klub lain itu, klub besar itu nggak semua punya gor Mas. Iya. Ada juga yang sekolahnya di mana, itu nyari sendiri. Ngontraknya di mana, bayar sendiri. Dari tempat ngontrak sampai ke gor itu juga ongkos sendiri. Iya. Nah itu biayanya berapa? Nah kalau Cinus PC ini kan sekolah sendiri, gor sendiri, asrama sendiri. Jadi habis latihan tinggal cuci kaki, langsung masuk ke kamar. Istirahat. Benar. Jadi nggak mikirin resiko dari tempat kontrakan sampai ke tempat pelatihan, belum naik motornya, belum naik angkotnya, belum nanti ketemu ya orang yang ugal-ugalan di jalan. Nah kalau di Citra Nusantara nggak seperti itu. Makanya ya ini mohon maaf nih Ya. bagi orang tua yang cuman mau sekolah poli, nggak usah mengeluarkan uang ya banyak-banyak. Jadi keluarkan uangnya untuk makan anaknya aja sampai lulus 3 tahun di sini. Saya jamin ya pasti pinter poli karena latihannya sekarang ini seminggu baru 22 jam seminggu ya, itu baru 22 jam. Dan ini nanti kalau atlet-atlet sudah datang, ini mau saya tingkatkan, seminggu target saya latihan 35 jam. Karena saya udah terlanjur mengeluarkan duit banyak, bikin gornya, ngerawat gornya, keluarin listrik, ya, terus nyekolahin gratis, ya menyediakan asrama, itu duit yang nggak sedikit. Jadi saya pengennya setiap event saya harus juara, tanpa harus beli pemain kemana-mana, ya. Bukannya klub CN ada tapi nggak ada peserta yang latihan, bukan. Banyak tuh klub yang latihan aja nggak ada, begitu tanding pemainnya bagus-bagus. Nah, itu sama aja badannya ada, nyawanya nggak ada, tapi tiba-tiba begitu ada event nyawanya
nongol semua. Kalau pesan saya, kalau sudah diniati datang ke Citra Nusantara pengennya mengembangkan bakat volinya, latihan yang konsisten. Jangan males. Kalau memang sudah waktunya latihan, nggak harus dipanggil-panggil sama pelatihnya. Kalau memang pelatihnya belum datang, jangan mau latihan aja nunggu pelatihnya. Karena yang menentukan sukses apa tidak, ini bukan saya, bukan pelatih, tapi dirinya sendiri. Kalau malas, bullshit. Kalau itu akan berhasil. Sedangkan udah ninggalin orang tua, ninggalin kampung halaman, datang ke Cinus ini niatnya hanya mau mengembangkan bakat volinya. Latihan yang serius ya, jaga kebersamaan, jangan mengecewakan manajernya, jangan mengecewakan pelatihnya. Ketika sudah mengecewakan manajer dan pelatih, nanti tidak ada yang ngurusin. Nanti walaupun pinter voli, nggak ada yang ngurusin, karena ujungnya setelah lulus ini mau kemana? Mau kuliah kah? Kan nanti masih butuh dengan manajernya. Mau kerja kah? Masih butuh dengan manajernya. Mau pindah kemana kah? Masih butuh dengan manajernya. Karena kalau klub sini ya, itu semua atlet itu nanti ada KTA-nya. Jadi kalau main di tempat mana, ya pasti butuh. Pak, saya mau pindah ke klub apa, berarti kan masih butuh tanda tangan manajer. Itu sekali lagi, kalau mau bergabung Citra Nusantara, siapkan mentalnya, latihan yang benar, ya ikhlaskan semua permasalahan ya, baik dengan pacar dan sebagainya. Nah di sini ya tentunya aturannya bukan aturan orang tua, aturan yang di sini yang berlaku adalah aturan Citra Nusantara Volleyball Club yang ada tepatnya di SMK Citra Nusantara Panungan, Kecamatan Panungan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.